Ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, saya cari. Kita random aja ya, biar jadi game. Biar nggak monoton ya, kalau saya yang menjelaskan nanti jatuhnya monoton. Bosen juga kalian kan? Oke. Kelas ini sebenarnya banyak ya, anggotanya itu. Cuma kok yang hadir cuma ada 14 orang ya berarti ini. Kadang seperti itu karena saya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman bisa dengan mudah input lagi ya semester depan kalau nggak ikut praktikum. Jadi kadang kalau ajar praktikum ada beberapa nama itu yang ada presensinya cuma nggak pernah hadir. Ini ada 35 orang harusnya ya, cuma yang hadir cuma 15 orang. Nggak masalah ya. Oke, kita acak ya. Nanti kalau yang nggak ada ya berarti diacak lagi. Oke, mahasiswa yang pertama muncul namanya harus sharing screen terus menjelaskan do file dari urutan 1 sampai 10 ya. Selain menjelaskan, yang bersangkutan juga harus mencoba merunning apakah jalan atau tidak. Dan kalau nggak jalan nanti kita bisa cari tahu masalahnya apa ya. Jadi jangan sampai teman-teman misalnya pas coba running ikuti video saya kok nggak jalan terus nggak tahu jalan keluarnya. Nah, gunanya ada kelas ini adalah supaya kita bisa diskusi ya, bisa troubleshooting misalnya ada yang salah terus error gimana Pak cara benerinnya dan lain sebagainya. Oke, saya acak ya kalau ada iklannya. Rizky Surya Saputra hadir? Kayaknya nggak hadir ya. Hadir nggak? Saya searching nggak ada nih. Oke, nggak ada ya. Oke, lanjut. Fadil Latif. Ini nggak ada nih orangnya ya. Ada nggak? Fadil Latif saya nggak lihat nggak ada. Oke, next. Ini kok kebetulan yang ke acak kok yang nggak ada orangnya ya. Oh my god, Ami ini nggak ada juga ya. Ami Asren ini banyak banget yang nggak hadir nih. Apa nggak gabung classroom ya? Ada yang bisa jawab? Zen ada nggak Zen? Zen di list saya nggak ada. Jadi saya nggak salah paste ini ya, saya salah copy paste ya. Sebentar. Tias Ayu ada. Putri Anissa ada nggak?
Nggak ada ya. Nggak apa-apa lah, sambil kita dihapusin aja ya, nggak ada namanya. Alfi Rizky, nah ini Alfi Rizky ada nih. Halo Alfi Rizky. Ada Pak, ada. Alhamdulillah akhirnya ada juga ya. Sinyalnya Banyak yang susah, join di Pak. sini namanya. Alfi Sinyalnya Rizky susah. gimana? Sinyalnya susah ya? Waduh. Ya Pak. Gimana nih? Kamu mau jelasin dari komputermu atau dari komputer saya? Bentar Pak, ini komputer saya belum connect Pak. Oke. Bisa ditunggu? Kalau bisa ditunggu kita tunggu. Soalnya saya pinjem laptop temen Pak, jadinya yang kemarin datanya belum masuk ke sini. Yang hasilnya saya. Oke, kamu bisa kamu bisa lihat screen saya? Bisa. Oke, yuk kamu jelaskan aja dari baris 1 sampai baris 10. Nanti kita run ya. Nanti teman-teman juga coba run. Gimana ngomongnya ya Pak? Caranya? Yuk, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa ya? Terus yang ini lagi ngapain ya? Ini apa gitu? Ada catatannya sih sebenarnya, ya. Lebih mudah kan? Coba kalau catatan saya hapus, catatannya tak biarin aja lah. Yuk. Saya bingung ngomongnya Pak. Pakai bahasa Indonesia kok. Jangan pakai bahasa Inggris, nanti susah. Yuk, dari mulai 1 sampai 3 itu ngapain? Capture, lock, close, clear all, set more off. Aduh. Saya Oke, tak bantu ya. Capture, lock, close itu maksudnya adalah menutup kalau di dalam perintah itu ada perintah membuat lock ya, terutama ada perintah nomor 13 lock using ini. Ini kalau setelah ini kan kita desain supaya do file ini bisa di-run berulang-ulang ya. Nah, karena kita supaya bisa di-run berulang-ulang, sebenarnya perintah lock ini harus satu pasang, yaitu dengan lock close. Nah, jadi setelah lock di akhir harus ditaruh perintah yang tulisannya lock close ini ya, lock close. Cuma kadang ini kebetulan saya nulis lock close-nya di bawah. Supaya kalian menghindari lupa, misalnya di akhir saya nggak menutup lock dengan lock close, ini bisa saya hapus, saya taruh di paling awal, capture lock close namanya. Jadi ini mengganti perintah lock close yang ada di paling bawah. Nah sebenarnya kalau saya tulis lock close di sini, sepanjang perintah dari pertama kalimat lock using terus sampai lock close itu semuanya outputnya akan di capture atau direkam di dalam file log ya, yang tadi kita minta formatnya adalah RTF. Nah karena mau kita buat bahwasanya kadang sometimes kita lupa nulis ini di akhir, jadi kita akan biasakan nulis ini di awal. Nah itu gunanya capture lock close, menutup perintah log yang masih terbuka ya, gampangnya kayak gitu. Boleh kamu kasih catatannya di filemu. Menutup misalnya, menutup hati ya. Hari ini santuy-santuy ya, santuy-santuy aja ya teman-teman. Menutup file log file ya, log file yang sedang terbuka. Karena apa? Kalau kalian nggak menutup log, pas kalian run dari awal lagi, nanti dia error. Si do file-nya error karena file log yang terbuka harus tertutup dulu, baru bisa di clear all lagi, dimulai lagi dari awal. Ya itu kenapa ada capture lock close di atas ini. Clear all, misalnya ini adalah menghapus memori
menghapus segala yang tersimpan di memori Stata sebelumnya. Ya, belajar komen memang harus seperti ini ya, Pak. Belajarnya kayak anak SD. Ya. Saya nggak tahu lagi ngajarnya yang canggih gimana ya. Ngajar Stata kayak gini. Ini ngajar paling mudah ya sebenarnya. Kalau saya nggak sabar, biasanya kalau kalian belajar Stata sama tutor yang lain, itu dianggapnya langsung bisa aja semuanya. Set more off, ini maksudnya menonaktifkan fitur read more ya pada output yang keluar. Jadi setiap output yang keluar nanti kita baca itu sebagai output yang utuh. Misalnya kalian bikin output regresi ya. Misalnya ada banyak variabel kan nanti outputnya panjang. Nah kadang kalau kalian nggak perintahkan set more off, nanti output itu akan terpotong. Harus diklik more baru output itu terlihat. Nah itu gunanya fitur set more off adalah menonaktifkan fitur read more ya pada output yang keluar. Oke, yuk lanjut Alfi Rizky. Nah sudah ya, sudah saya bantu sampai 3 ya. Ayo tinggal 7 sampai 10 ayo jelaskan. Ini kalau 7 ngapain? 7 itu yang perintah ngambil datanya gitu Pak. Menggunakan data dari mana? Data yang dari link itu yang data set hourly wage equation dari buku WordRich. Terus yang terus ini? Yaitu buat penyimpanan domainnya, path-nya. Path dari folder ya? Iya. Oke, untuk membuat ini nih, untuk membuat folder kerja. Folder kerja. Menyimpan seluruh file kerja nantinya. Oke. Sudah ya, berarti ini bisa saya eksekusi ya. Oke. Yuk, silakan teman-teman dieksekusi punyanya masing-masing. Apakah ada error apa tidak? Usahakan kalau kalian ikut praktikum ini praktek ya. Kalau kalian nggak praktek, tetap beda. Namanya juga praktikum. Ya? Atau mau diganti tugas. Saya lebih senang sih, misalnya, Pak, jangan praktek kayak gini lah Pak, bosen, terus nggak menantang, kasih tugas lah misalnya. Jadi saya post video, nanti saya kasih soal, terus teman-teman tak kasih challenge, olahlah data, tak kasih petunjuk, kumpulkanlah do file-nya. Nah, nanti pas ngumpul do file, dihitung hadir misalnya. Jadi nggak usah temu daring kayak gini, misalnya Pak, temu daring ribet, internet saya bocos misalnya. Internet bocos Pak misalnya, terus laptop saya nggak tersedia. Sylvia, backgroundmu bagus sih. Itu benar di kantor ya? Apa pakai video ini, video virtual ya? Video virtual dong Pak. Oh, bagus ya. Nanti bisa tolong ajari ya gimana caranya. Oke, terima kasih. Itu ya. Nanti teman-teman boleh suggestion Pak. Yang inilah Pak, jangan apa? Yang tugas saja Pak, jangan temu daring misalnya. Itu nggak masalah ya. Saya santuy aja ikut teman-teman maunya gimana ya. Oke. Misalnya dalam satu kata kalau teknik yang apa, kalau skema yang saya buat seperti ini merepotkan misalnya. Oke, itu ada komen saya ya. Kalau kalian mau nulis lagi itu saya paste di chat, bisa saya copy saya paste di chat ya. Kalian bisa copy terus dipaste di statanya masing-masing. Oke, semuanya jalan ya. Saya harap jalan semuanya ya. Kalau mau jalan, usahakan CD-nya ini disesuaikan dulu dengan alamat folder yang mau kalian jadikan sebagai folder penampung dari file-file kerja hasil kita nanti. Ya, namanya saya sebut folder kerja ya. Oke.
Yuk kita lanjutkan ya. Mulai dari sini sampai sini. Jadi nanti namanya yang terpilih atau boleh volunteer siapa Pak? Saya jelasin 12 sampai 22 Pak. Terus saya tunjukin hasil run di saya kayak apa misalnya. Itu boleh ya. Jadi 12 sampai 22 ya. Silakan siapa yang mau menjelaskan? Oke, nggak ada nih. Susah memang. Jadi inisiatifnya harus dari saya ya. Ya udah tak random aja. Nanti nggak ada lagi. Muhammad Faiz ada nggak? Tadi perasaan banyak ya, kok pada kabur ini. Yang nggak ada jangan presensi ya, awas kalau presensi ya. Perasaan tadi banyak nih, apa internetnya hilang? Jangan. Terlalu banyak yang nggak hadir. Sakina, Tulaila ada nggak? Sakina nggak ada. Jangan pakai kayak gini kelamaan. Saya pakai random number aja. Shinta ada nggak Shinta? Shinta nggak ada nih. Saya pakai random number aja ya. No, bukan kayak gini ya. Caranya ini udah habis 11 menit lagi. Udah tulis saja namanya. Alfi Rizky udah ya. Alvan Rois, Putri. Wah Pak, kalau gini saya hadir duluan rugi nih Pak. Nanti yang belakang nggak ada namanya Pak. Aduh, ini kenapa ya? Alvan Rois, Setiawan. Oh gini aja, udah. Alfi Rizky gini aja, biar gampang ya. Nanti kelamaan lagi ngocoknya. Alfi Rizky, buat nama yang terpilih, kamu boleh milih temanmu siapa yang suruh menjelaskan. Baik Pak, bentar saya nyari. Siapa ya? Karena saya nyuruh nih volunteer nih, nggak ada yang mau volunteer ini. Ya ini karena teori kalau di ekonomi ada namanya teori free rider ya. Jadi kalau sesuatu ada free ridernya, mesti nggak ada yang maju. Itu dijelaskan juga sama teori. Alia, yuk Alia. Terima kasih Firis apa? Pak. Yuk Alia. Ya Pak, sama-sama. Kamu boleh share screen loh, ya. Saya minta kalau bisa share screen ya, kalau ada ininya, tatanya. Pak, laptopnya kentang, jadi kalau share screen nanti not responding. Ya wes. Yuk. Tapi kamu iso toh ini iso ngeran toh, nggak ada masalah toh, Aila? Bisa. Jadi kayak terus internet. Ya wes. Yuk jelaskan yang Duvel dari saya ya. Yang jelas kamu pas ngeran nggak ada masalah ya. Saya takutnya itu. Misalnya ngeran di Pak, di Bapak iya lancar, di aku nih loh. Di aku loh Pak, merah. Jadi saya bisa bantu gitu loh. Yuk. Bisa kalau ngerannya. Yang Duvel nomor 12 itu fungsinya untuk kalau udah selesai output selesai nanti otomatis yang tadi buat itu file namanya output MLF dan CLM assumption. Nah, .rtf itu untuk jenis filenya. Ekstensinya rich text format. Terus replace-nya agar bisa di-run berulang-ulang. Oke, very good. Oh, pintar banget ini si Ayla. Yuk lanjut. Yang ini? Terus describe untuk mulai itunya, mendescribe itu apa?
file bukan apa Describe, bahasa filenya Inggris describe. Menjelaskan dari ya menjelaskan perintahnya gitu. Gimana menjelaskan? No. Apa yang dijelaskan sama describe? Ya variabelnya, variabel di file yang tadi di dataset itu loh, yang Pak. diimport. Variabel yang ada di dataset yang diimport. Nah, dataset. Nah, ya dataset, saya mau dataset. Udah ya, yuk kita. Udah, apa lagi? Oh, udah. Oh ya. Sampai sini kan ya? Oke, yuk. Saya ini ya. Saya eksekusi. Kalian juga harus eksekusi ya, jangan cuma saya doang. Oke, nah ini kalau kita eksekusi outputnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil perintah describe. Di describe ini akan menampilkan seluruh variabel yang ada di dataset yang telah diimport. Ada banyak sekali variabel, total kalau dari keterangan dari describe ada 24 variabel. Ya, kemudian jumlah observasinya adalah 526. Dataset ini sendiri dibuat pada 26 Januari tahun 2000. Nah, dataset ini diambil dari weight1.tta ya. Ini yang digunakan oleh bukunya Wooldridge. Nah, kalau datasetnya ada banyak. Ada weight, ada eduk, ada expert, ada tenure, ada non-white, female, merit, bla 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 bla. Cuma kita nggak pakai semuanya. Jadi kita hanya akan memakai beberapa variabel saja. Kalau kita lihat dari menu browse, nah ini adalah datanya, ya totalnya ada banyak sekali. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, sekarang adalah dari urutan 18 sampai 29 ya. Yuk, Ayla mau nyuruh siapa yang untuk menjelaskan? Saya mau yang koneksinya stabil banget. Siapa? Tias, Pak. Oh iya, yuk Tias. Dari urutan 18 sampai 30. 29-nya. Dari 18 ya, Pak. Yuk. Nah, kan dari itu kan datasetnya tadi kan banyak variabel nih di outputnya. Nah, itu yang nomor 18 itu kita cuma mau milih ini aja nih yang ditulis di sini. Wage, eduk, expert, tenure, female sama merit aja yang mau kita olah gitu kurang lebih, Pak. Variabel yang mau diolah saja, yang disisakan ya. Jadi tadi kan ada banyak variabel tuh ya. Variabel yang sisanya kita buang. Kita hanya keep. Nama komennya adalah keep spasi variabel yang mau disisakan apa saja ya. Ya, yuk lanjut. Yes. Terus yang selanjutnya itu udah dijelasin, Pak. Yang ini. Daripada menggunakan nilai Wage lebih baik menggunakan log wage. Kayaknya saya hapus aja ya. Jangan, yuk, Pak. Lanjut. Di label itu berarti, Pak. Ayo lanjut yuk. Ini ngapain nih? Itu mau ngerubah nama, Pak. Nama variabelnya dirubah apa? Wage. Nama variabel memberikan atau nama label? Merubah nama variabel apa label? Label. Label ya, beda ya. Label maksudnya, Pak. Masih apa tuh? Kalau merubah variabel kalian merubah pakai name ya? Oke, yuk. Iya. Di label jadi ini ya. Dollar per ini, hour. Yuk. Ayo lanjut. Jelasin aja yuk. Terus yang selanjutnya udah kan, Pak? Ini udah tahu ya? 29. Ini udah paham ya teman-teman ya? Iya. Oke, terima kasih Tias. Yuk lanjut. Tias mau minta siapa yang untuk jelasin? Oke, ini saya ini dulu ya.
Ini saya eksekusi, kalian lihat ya. Tadinya di dataset, kalian juga ikut eksekusi ya. Tadinya di dataset ada banyak sekali variabel ya. Nah, sekarang kita akan eksekusi, maka efeknya akan seperti apa? Kita coba eksekusi. Nah, setelah dieksekusi, maka jadilah ya sesuai perintah ya. Nanti Stata akan mengerjakan sesuai apa yang kita perintahkan. Nah, ini yang disesuaikan adalah wage, edu, expert, tenure, female, merit, dan LWage. LWage ini hasil pesanan kita di sini, yaitu kita mau generate variabel gen. Jadi komennya bisa kalian gunakan gen atau generate ya. Disingkat juga boleh, panjang juga boleh. Setelah generate, spasi nama variabel yang mau dibuat. Namanya LWage. Misalnya saya buat lagi LearnWage, nama lainnya. Sama dengan isi variabelnya mau apa. Ya, misalnya isi variabelnya adalah hasil penjumlahan tenure ditambah merit. Nah, itu bisa kayak gini ya. Atau nanti juga kalian bisa gunakan if ya. Nanti tapi belum ke sana gitu ya. Kita baru awalan aja. Misalnya isinya adalah LearnWage, learn_wage. Ingat penamaan variabel harus menjadi satu kata. Kalian nggak boleh memisahkan namanya menggunakan spasi. Misalnya learn spasi wage itu nggak boleh. Harus menjadi satu kata. Kalau kalian ingin gunakan spasi, gantilah menggunakan underscore ya. Dan saya sarankan teman-teman, kalau kalian menggunakan Stata, hindari menggunakan penamaan dengan huruf besar, huruf kecil. Biarkanlah gunakan huruf kecil semua ya, supaya kalian pas mau manggil variabel ini nggak salah ya. Misalnya gini, saya namain ini learn gede semua underscore wage gini. Nah, kalian nanti pas mau manggil, misalnya saya mau regresi reg spasi learn wage. Nah, ini salah, ini nggak kepanggil. Karena kalian namain variabelnya learn_wage, tapi kamu memanggilnya learn_wage pakai lowercase atau huruf kecil semua. Nanti dia ngambek ya, nggak mau kepanggil nanti variabelnya. Jadi karena di Stata itu sensitif dengan lowercase maupun uppercase, ya, huruf kecil dan huruf besar, ya, huruf kecil dan huruf besar dia sensitif. Jadi kalian supaya menghindari kesalahan, gunakanlah huruf kecil selalu. Oke, LearnWage sama dengan isinya mau apa? Nah, isinya variabel ini mau saya buat isi datanya adalah bentuk logaritma natural dari variabel wage. Jadi rumusnya adalah kayak di Excel, log buka kurung wage. Nah, ingat log di seluruh software statistik ya. Kalau kalian gunakan log itu maksudnya adalah log natural ya. Jangan salah. Bukan log 10. Ini adalah log natural. Jadi nanti kan kalau ini saya eksekusi ya, ini saya eksekusi. Nah, jadi variabel learn_wage ya. Sama nilainya karena rumusnya sama kayak yang LWage ini. 1,1314 itu adalah nilai 3,1 di log naturalkan. Nah, kita coba nih, kita coba buktikan ya. Benar nggak nih Stata ngitungnya? Jangan-jangan salah lagi Pak. Biasanya software salah kecilnya ya ada kemungkinan salah, cuma kemungkinannya kecil ya. Biasanya orangnya yang pakai yang sering salah, termasuk saya ya. Oke, jadi kalau log di sini adalah log natural ya. Beda kalau kalian pakai Excel ya. Kalau kalian mau pakai Excel, kalau ngelog log natural itu pakai perintah ln ya. Kalau sih sering pakai ini karena di keuangan sering gunakan log natural ya. Misalnya 3,1 nih. 3,1 mau saya log. Kalau kalian gunakan perintah log, buka kurung langsung ininya ya. Nanti kan jadinya 0,491 ya. Pak, itu kok hasil Excel 0,491 Pak. Hasil Stata kok berapa tadi? 1,13 Pak. Di mana itu Pak? Salah tuh. Beda nih. Ini jangan salah paham ya. Log yang di Excel ini mengarah ke log basis 10 ya. Log yang basisnya 10. Ya. Jadi log 10 yang di sini. Nah, kalau log yang di Stata itu adalah log natural ya. Jadi log natural cara rumusnya di Stata adalah cukup gunakan log. Nah, kalau di Excel cara bikin log natural gimana caranya? Pakai ln rumusnya. Jadi sama dengan ln.
ln buka kurung angka yang mau di log naturalkan. Nah, hasilnya adalah 1,131 ya. Begitu juga di stata. Hasilnya untuk 3,1 di log naturalkan adalah 1,131. Paham ya sampai sini ya? Oke, biar sama kayak kalian, yang ini saya drop ya. Variabel yang barusan saya buat. Dihilangkan. Yuk, lanjut. Tadi Tias ya. Lanjut Tias, setelah Tias agak panjang ya. Ini nih. Habis Tias dari 31 sampai 40 siapa Tias? Sylvie aja Pak. Yang backgroundnya bagus. Iya nih, dia kayaknya ini deh. Penasaran apa? Seseorang yang antusias sama teknologi ya. Saya juga sih, jadi saya minta ajarin kalau ada yang baru. Yuk, Sylvie. Ya, jadi itu dari yang 31 kan? Ya. Itu untuk melengkapi variabel female-nya. Betul. Saya tunjukkan variabel female ya. Variabel female kalian lihat isinya nilainya adalah 1010. Oke, ini mau diapain ini? Dalam rangka apa ini? 31 sampai 34. Variabel dijelasin pokoknya dijabarin dummy di label gender. Ya, diberi keterangan. Di label, ya diberi keterangan. Di label. Variabelnya di label atau diberi keterangan. Biar pas nanti di describe keterangannya adalah ini ya. Oke, yuk lanjut. Yang ini paket ya. Dari sini sampai sini satu paket. Ini ngapain? Iya. Kalau yang bawahnya itu untuk memberi label meritnya. Ada label variabel. Yang ini namanya label apa? Itu namanya untuk label menjabarkan label di atasnya. Label value namanya. Oh, label value. Jadi kalau bedanya label sama variabel sama label value itu beda ya. Kalau label variabel dia yang dijelasin nama variabelnya female, biar pas nanti di describe ya, misalnya ini saya eksekusi ya. Misalnya ini saya eksekusi. Ini sudah tereksekusi, nanti saya describe. Nanti si female itu ada keterangannya di sini. Ini namanya label variabel. Keterangan dari nama variabel. Misalnya kalian ngasih nama X. Ini X opo iki. Kan kalau kalian bekerja sama dengan orang lain, ya misalnya tim penelitian, ada 3 orang, nanti tukar-tukaran do file. Iki bocah ngasih keterangan variabel kok nggak ada keterangannya. Yang X itu apa maksudnya kan bingung ya. Itu gunanya label variabel. Membuat keterangan dari nama variabel. Ada satu lagi namanya label value. Label value itu yang di label adalah isi datanya. Isi data dari female kan berapa nih? 1, 0, 1, 0 kan? Nah, 1 itu maksudnya apa ya? 0 itu maksudnya apa? Nah, ini mau dijelaskan. Karena ini adalah variabel kategorikal ya. Jadi nanti kalau kalian bikin, jadi kalau sebuah variabel kategori, ada 2 kategorinya ya. Contohnya adalah variabel yang namanya gender. Gender kan ada 2 ya. Atau ada 3 kalian. Kalian menganut paham yang 2 kan ya. 1 cowok, 2 cewek. 3 otherwise. Kalau di luar negeri mungkin ada 3 otherwise. Yang selain itu ya. Tapi kita sebagai negara timur ya masih cewek dan cowok. Perempuan dan laki-laki. Nah karena variabelnya 2 kita bisa buat menjadi variabel dummy. Yang nilainya kalau variabel dummy itu nilainya ada 2 yaitu 1 dan 0. 1 itu adalah variabel. Kalian bebas ya mau siapa yang diangkakan 1. Bisa cowok maupun cewek. Nah, penamaan variabel dummy itu mengarah ke kategori yang namanya atau angkanya 1. Ini kalau kalian mau namakan secara nama, harusnya kan variabelnya bukan female. Kok itu nama variabelnya perempuan, Pak? Kenapa nggak gender aja? Nah, ini ada konsensus di penamaan variabel dummy.
variabel dummy itu supaya menghindari kebingungan, orang-orang di seluruh dunia itu punya kesepakatan. Kalau ada variabel dummy, namakanlah variabel dummy tersebut dengan kategori yang nilainya 1 di situ. Nah, kebetulan pada saat pendataan, si peneliti ini mengangkakan 1 untuk responden yang perempuan. Contohnya ini adalah orang pertama ya, adalah orang perempuan, maka diangkakan 1. Sedangkan kalau laki-laki, maka diangkakan 0. Nah, oleh karena itu, variabel gender ini dinamakan variabel female. Artinya, yang angka 1 adalah responden yang jenis gendernya adalah perempuan. Paham ya sampai sini ya? Oke. Jadi, ini maksudnya apa, Mbak, yang di sini? Maksudnya itu untuk memberi label dari isi data female sama male ya. Pakai bahasa Iya. Memberi label untuk variabel yang isi datanya female tadi. Gampangnya label tersebut saya kasih nama sebagai label underscore female. Nah, saya definisikan 1 itu sama dengan cewek atau female, 0 itu sama dengan male atau laki-laki. Nah, ini ingat saya sudah kasih ini belum ya? Di keterangannya juga kalian masukkan angkanya juga. Supaya dia ini ya, beda ya. Jadi nanti kayak gini. Ini 1, jadi 1 itu sama dengan female maksudnya ya. Nah, tapi kalau kalian pakai kayak gini nanti di dataset itu langsung akan di sini akan berubah. Si 1 jadi female, 0 jadi male. Nah, kita nggak tahu angka sebenarnya dia female berapa. Secara dataset kalau dilihat ya, biar lebih jelas, nah saya kasih best practice penggunaan ini ya, penggunaan pendefinisian di Stata. Jadi selain kalian definisikan label dari angka 1 ini, kalian masukkan juga angka 1 di dalamnya. Nah, caranya kayak gini. Satunya masuk juga 1.2 female, 0.2 male. Ingat, ini di sepanjang tanda kutip itu kalian sebenarnya mau bebas dikasih nama apa aja bebas. Nah, yang ini baru mendefinisikan variabel. Nah, ini kalau saya eksekusi ya. Ini tadi sudah saya eksekusi ya. Kalau saya yang ini eksekusi 32, maka yang di dataset belum berubah apa-apa nih. Masih 1, masih 0, belum ada yang berubah. Tetapi kalau di hasil output Stata bilang label define ya sudah tereksekusi nih. Jadi kalau ini sudah tereksekusi, Stata itu sudah menyimpan di memorinya bahwa si pemakai itu saya ini sudah mendefinisikan sebuah label yang saya namakan label underscore female yang isinya itu adalah sama dengan 1.2 female. Untuk 0 saya definisikan 0.2 male. Itu baru ada di memorinya Stata. Nah, sedangkan yang bawah ini saya mau ngecek apakah yang ada di memorinya Stata itu sudah sesuai dengan yang saya inginkan apa tidak. Sebenarnya yang 33 ini bisa dipakai bisa enggak ya. Bisa langsung kayak gini juga. Enggak terlalu penting ya. Yang 32 ini. Ya, tapi untuk awalan ini saya juga kasih tahu ke kalian. Label list, saya ingin nge-list isi dari label yang sudah saya definisikan sebelumnya. Isinya apa saja? Nah, saya gunakan perintah label spasi list. Nah, ini kalau saya eksekusi, maka di Stata menampilkan, saya kan minta Stata tampilin dong label yang namanya label underscore female, barangkali saya salah mendefinisikan sebelumnya isinya. Nah, Stata langsung nampilin. Ini loh label yang underscore female yang sudah kamu buat sebelumnya. Angka 0 itu artinya adalah male, angka 1 itu artinya adalah female. Kayak gitu ya. Nah, kalau yang bawahnya, ini adalah dipasangkan. Jadi label spasi value, ini saya mau buat value label spasi female untuk variabel yang namanya female,
spasi dengan sebuah label yang sebelumnya saya sudah definisikan, yaitu label underscore female. Jadi angka yang ini, pendefinisian label ini mau saya pasangkan dengan variabel yang namanya female. Oke, paham ya? Jadi kalau saya eksekusi ini, nanti kalian bisa lihat perubahannya. Ini kalian bisa lihat perubahannya ya. Ini saya eksekusi. Kalian lihat ya apa yang berubah dari variabel female. Skrek. Nah, sekarang dari variabel female sekarang sudah terpasang. Variabel female isinya sudah saya ganti semua dengan label value yang sebelumnya sudah saya definisikan sebagai label underscore female. Yang 1 saya akan definisikan sebagai female, 0 saya definisikan sebagai male. Paham ya? Ini ya secara bahasa teknis ribet. Cuma kalau kalian sudah paham ya ini dianggap aja biasa. Oke. Lanjut, kalau ini sudah paham ya, ini juga sama ya. Tapi yang ini adalah untuk variabel merit. Nah, kalau yang ini untuk variabel merit. Oke. Ini 0. Nah, sebenarnya kalau yang variabel female, ini kalau kalian mau tahu angkanya berapa aslinya, kalian bisa klik aja. Ini saya klik datanya, nanti akan muncul di sini. Ini isinya 0. Ini isinya 1. Kalau mau ngecek ya, sebenarnya yang saya buat pendefinisiannya itu sudah betul belum? Oke, sudah. Oke, untuk yang hari juga sama ya. Kita eksekusi ya. Oke, saya eksekusi. Tara ya. Sekarang sudah yang merit sudah terdefinisikan. Oke, terima kasih Sylvia ya, itu ya. Lanjut ya, setelah Sylvia ini describe, nggak usah disebutin, ini describe. Ini maksudnya ngecek lagi ya, karena sebelumnya sudah sudah kita definisikan semuanya ya, dan sudah kita beri baik itu label variabel maupun label value. Nah, untuk kita, kalau di sini saya taruh comment describe, intinya saya mau mengecek ulang apakah proses yang sebelumnya saya buat ini sudah betul atau belum. Oke, kalau saya eksekusi. Oke ya, sebentar. Ini kan ada timbul error karena saya nggak eksekusi dari awal ya, karena ini sebelumnya sudah terbuat. Jadi saya harus dari awal. Nah, ini. Oke, sekarang sudah terdefinisikan ya. WW di labelnya sudah ada sekarang penjelasannya. Terus di female ini udah ada nih, female ternyata selain ada variable label juga ada value label, yaitu ikut sesuatu yang didefinisikan sebagai label underscore female. Merit juga sama, sudah ada value labelnya. Ini keterangannya, ini keterangannya. Paham ya, teman-teman? Oke. Sylvia mau tunjuk siapa untuk yang selanjutnya? Menjelaskan baris 43 sampai 51. Yuk, siapa? Ini saya hapus ya. Ya, hitung-hitung. Ini Bapak apaan sih, ketes? Bukan ketes ya. Mengkonfirmasi ya, teman-teman udah paham belum? Dan nggak ada, nggak paham itu bukan berarti aib ya, kalian tuh santuy. Jadi santuy ya, santuy. Jadi nggak ngerti itu bukan berarti aib, terus bukan berarti kegantengan kalian bahkan berkurang atau kecantikan kalian tuh menurun kalau kelihatan nggak bisa, ya biasa aja ya. Biasa aja, nggak bisa itu bukan aib ya. Jadi santuy. Saya aja dulu sering memalukan diri sendiri ya di depan dosen. Karena kalau dosen tanya tak jawab, kalau meskipun salah, yang penting saya ngomong dulu kayak gitu. Karena kasihan kalau dosen nggak dijawab, misalnya nanya nggak ada yang jawab, kasihan. Nanti sedih bisa jadi dia merana nanti umurnya jadi pendek ya, karena nggak happy hidupnya. Oke, yuk siapa? Sylvia. Olivia. Ya, Ada nggak ya orangnya? Hadir. Ayo Olivia, yuk gas. Olivia gimana? Yuk jelaskan dari komen 43 sampai 48. Atau kamu mau sharing screen juga boleh. Aku sih pengennya sharing screen, tapi ya. Saya pakai Ya. HP anunya, Zoom-nya. Ya wes, yuk. Olivia, penting paham lah. 4 summarize itu dia minta statistika deskriptifnya. Oke, coba di run ya. Iya, yang keluar nanti ada mean, standar deviasi, minimal, maksimal dari setiap variabel.
Isinya paham Olivia. Iya, paham Pak, insya Allah. Isinya paham ya, ini nama variabel, ini jumlah observasinya, ya. Ini rata-rata, standar deviasi, min dan maksimum. Oke. Yuk lanjut. Yang bawahnya apa nih? Yang selanjutnya itu untuk mengelompokkan variabel. Oke. Ada Apa yang dikelompokkan di sini? untuk variabel log week-nya itu jadi variabel dependent, sama yang independent itu ada tenure, female, sama merit. Oke, very good. Lanjut, Olivia. Terus perintah selanjutnya itu minta untuk diregresi berganda. Oke. Perintahnya adalah, ini ngapain ini? Perintah Ini kok manggilnya kayak gini, ini ngapain gitu? regresi Ini antara independennya apa? dependent sama independent ya, antara log which and sama eduk expert tenure female merit. Oke, very good. Olivia ya, terima kasih ya, luar biasa. Benar semuanya ya yang kamu bilang. Jadi ini sebenarnya cara kita mempersingkat sesuatu. Jadi kalau kalian mau membuat sebuah program, usahakan programnya itu umum. Jadi kalau suatu saat ingin saya gunakan untuk mengolah data yang lain, saya bisa gampang cukup merubah sedikit saja. Contohnya kalau kalian gunakan global ya. Aslinya untuk meregresi sesuatu itu perintahnya adalah reg spasi sebutkan variabel dependennya yaitu LWH di sini ya. Spasi lalu lalu sebutkanlah seluruh variabel independen yang mau diregres. Yaitu model kita, kalian juga lihat videonya ya, yaitu modelnya adalah independen pertama adalah edu, kedua adalah expert, ketiga adalah tenure, keempat adalah female, kelima adalah merit. Daripada susah-susah Pak, nyebut ini panjang banget, mending tak singkat aja dari awal ya, tak kelompokin aja pakai perintah global. Nah, caranya adalah global spasi nama kelompoknya, mau kamu namakan apa? Misalnya saya namakan Y Pak, ini Pak. Yang ini saya namakan X Pak. Bisa juga ya, namanya terserah ya. Terus setelah namanya ikutilah setelahnya itu sebutkan variabel yang mau kamu kelompokkan sebagai nama yang sudah kamu definisikan sebelumnya, itu Y. Berarti LWH ini mau saya sebut sebagai Y. Sedangkan untuk edu, expert, tenure, female, merit mau saya sebut sebagai X. Apa? Maaf Pak. Yuk, kaget aku. Yuk lanjut ya, nggak apa-apa Tias. Yuk, global ya, paham ya sampai sini ya. Jadi kalau saya mau manggil, cara manggilnya adalah sebelumnya harus kalian gunakan tanda dollar sign namanya ya. Ya, dollar sign namanya, dollar sign. Jadi gunakan dollar sign sebelum memanggil kelompok yang sebelumnya sudah di global. Jadi ini saya panggil, sekarang saya panggil Y, terus saya panggil X. Kalau saya manggilnya seperti ini, maka dia akan kepanggil. Tapi kalau kalian langsung sebut Y dan X, nanti dia nggak akan kepanggil. Jadi kalau kalian ingin memanggil kelompok yang sebelumnya sudah kalian global, gunakan dollar sign sebelumnya ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, ini berguna kalau kedepannya kalian ingin ngolah tapi variabelnya ganti, bukan LWH, eduk. Kalian kan tinggal ganti nih namanya. Nama variabel yang baru, misalnya Johnny misalnya. Terus nama independennya yang baru. Kalian tinggal rubah ya, misalnya Roa ya, Roe ya, misalnya whatever you want lah ya. Ya gunanya global itu. Kalau suatu saat ingin memodifikasi untuk menggunakan program ini untuk mengolah data yang lainnya, kalian bisa dengan mudah memodifikasi cukup sedikit saja. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Yuk lanjut. Nah ini kalau saya eksekusi, nanti akan outputnya seperti ini ya. Nah, ini adalah output dari regresi. Sorry. Olivia,
Ayo, selain menjelaskan komen, juga menjelaskan hasil dari atau implikasi dari perintah tersebut. Oke, ayo, apa yang bisa kamu jelaskan dari output regresi ini? Ini Alivia dengar suaraku nggak ya? Halo Olivia, ini kamu ngacangin saya nih. Enggak Pak, dengar Pak. Saya lagi baca Pak. Oh iya wes. Yuk. Sekenanya apa? Nanti kita bisa diskusikan. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu kan bisa nambahin. Itu gunanya belajar bareng-bareng ya. Yuk. Modelnya seperti apa? Kalian bisa lihat slide yang saya bahas juga ya, yang sudah saya lampirkan juga di Google Classroom. Nah, nih modelnya adalah kayak gini bentuk modelnya. Dependennya adalah log weights, independen satunya edu, independen 2 expert, tenure, female, merit. Saya rasa kalian sudah tidak ada masalah dengan ini karena semua yang di sini saya yakin sudah lulus statistika ya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar soal modeling regresi. Nah, kan kalau kita ngeregres pada dasarnya kita mengestimate parameter-parameter yang mau kita regres. Yaitu di sini parameternya adalah beta 0, kita mau menebak beta 0 atau konstantannya itu berapa. Kemudian kita ingin menebak parameter beta 1 ya. Yang mengukur pengaruh eduk terhadap dependennya. Ini berapa kira-kira? Positif atau negatif kah beta 1-nya? Dan berapa nilainya. Kemudian juga beta 2 kita mau tebak dia berapa, kita mau estimate dia berapa nilainya sampai beta 5. Nah, dengan perintah regresi tadi kita sudah dapatkan beta 0, beta 1, beta 2 sampai beta 5. Yuk, beta 0-nya berapa di sini? Alia. Beta 0 atau konstantanya berapa? Ayo yang lain, barangkali tahu bantu Alivia juga. Oke, beta 0-nya adalah yang dinamakan sebagai cons ya. Cons ini adalah beta 0-nya yaitu 0,4900581. Okay. Kemudian beta 1 artinya parameter punyanya eduk. Eduk kita lihat, eduk punya parameter namanya beta 1. Atau koefisien regresi miliknya eduk, yaitu beta 1. Nah, hasilnya di sini beta 1 punyanya eduk adalah 0,083 ya. Kemudian oke, expert. Oke, kalau di sini kekecilan saya langsung bukakan aja log filenya ya biar lebih jelas. Nah, kalau kita buka hasil log filenya nanti saya bisa zoom in ya. Kalau hasil di situ nggak bisa saya zoom in. Ini tadi saya bikin log filenya kan, ini sekalian saya buka. Nah, saya scrolling ke bawah. Nah, ini hasilnya jangan takut kalau berantakan kayak gini ya. Ini karena, ini saya save as aja ya. Karena kalau dia masih jalan, kalian harus save as pakai, harus di save as yang nggak bisa diedit. Karena filenya masih kebuka. Saya kasih nama lain biar bisa, terus saya formatnya menjadi FF. Nah, ini tuh sebenarnya karena fontnya kegedean ya. Jadi agak berantakan nih hasilnya. Kalau fontnya kalian kecilin, saya Ctrl Alt, saya kecilin fontnya, nanti dia akan normal. Nah, ini hasil regresinya. Ya, ini yang terekam di log file ya. Ini enaknya log file. Hasil outputnya bisa terekam, yang filenya bentuknya Word. Oke. Nah, kalau kita lihat modelnya adalah LWH sama dengan beta 0 ya, beta 1 eduk, beta 2 expert, beta 3 tenure ya. Untuk pengertian masing-masing sudah paham ya, karena kalian harus lihat videonya ya. LWH itu adalah data upah per jam, jadi upah buruh per jam, satuannya adalah dolar per jam. Tapi ini kita log naturalkan ya nilainya ya. Kemudian untuk eduk sendiri adalah nilainya adalah tahun pendidikan. Kita tuh ingin meneliti apakah ada gunanya kamu sekolah. Model ini tuh mau meneliti itu. Kalau hasilnya nggak guna ya,
ngapain kita sekolah ya. Jadi guna di sini adalah dalam hal artian kita ingin tahu apakah dengan kita sekolah kedepannya kita akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi atau tidak. Nama risetnya adalah riset return to education, keuntungan dari bersekolah. Nah, nanti variabel yang mau kita amati adalah variabel eduk ini. Kalau hasilnya signifikan, nanti itu artinya ada pengaruh antara bersekolah dengan gaji kita di masa depan. Kalau nanti hasil nggak signifikan, berarti kalian jangan niat kalau sekolah ingin dapat gaji lebih tinggi di masa depannya, karena hasil risetnya nggak signifikan. Nah, itu maksud dari riset ini ya, return to education. Nah, oke. Expert sendiri adalah pengalaman pekerja tersebut ketika dia, jadi pengalamannya sepanjang dia ketika pertama kali bekerja ya. Kalau bekerja dari awal masuk dunia kerja sampai sekarang 5 tahun, berarti expertnya nilainya akan 5. Beda sama tenure. Kalau tenure adalah masa kerja. Masa kerja dia dengan bos yang sekarang. Misalnya dia sekarang kerja jadi misalnya manajer di bank. Maka manajer selama dia kerja di bank tersebut sudah berapa lama. Ya. Itu maksudnya tenure. Masa kerja dengan pekerjaan terbarunya. Ya. Kalau female ini jenis kelaminnya. Ya. Kalau married ini status pernikahannya. Ini buruh ini udah nikah apa belum. Ya. Kalau eduk, ini saya ulangi lagi, eduk adalah satuannya tahun ya. Jadi kalau 12 itu artinya si buruh ini mendapatkan pendidikan formal 12 tahun. Kalau 15 berarti 15 tahun ya. Gitu ya, nanti dihitung kalau 12 berarti SMA nih, lulusan SMA dia. Kalau S1 berarti ditambah 4, 16 tahun. Tapi ada juga S1 yang 7 tahun, tapi itu angkatan saya ya. Kalau angkatan kalian kan maksimal berapa? 4 tahun kan ya, apa 5 tahun saya nggak tahu. Berapa tahun kalau lihat maksimal ya? Kalau zamanku 7 tahun ya. Nah, ini hasil regresinya. Beta 4-nya punyanya female ya. Beta 5-nya punyanya male. Nah, sekarang kita sudah berhasil estimasi nilai beta 0 sampai beta 5. Beta 0-nya sendiri adalah ini. Ini jangan kamu baca titik 49, Pak, hasilnya titik 49 tuh. Tepuk citatnya nanti. Dosen pas nanti skripsi hasilnya titik koma 49 ya Pak. Ini bukan koma 49 ya, tapi 0, karena di seluruh software statistik bahkan ya kalau ada 0 di depan desimal, di depan koma, ini titik Pak. Kenapa baca koma? Oke, desimal ya ini maksudnya. Karena orang-orang luar menggunakan titik sebagai separator desimal. Kalau kita pakai separator desimalnya adalah koma ya. Ini maksudnya desimal. Ini itu maksudnya adalah 0, ada nolnya di depannya ya, cuma nggak ditulis ya. Oke, beta 0-nya ketemu nih. Beta 0 kalau di stata itu dinamakan cons ya. Mesti namanya nanti sama cons. Nah, ini plus beta 1-nya berapa? Beta 1-nya ini yang nempel sama edu. Ini maksudnya adalah 0 ya. Tulis edu ya, terus dan selanjutnya ya, paham ya teman-teman ya. Oke. Lanjut, ya waktunya udah mepet soalnya, yuk. Ini predict you had, ngapain? Olivia mau siapa yang suruh jelasin sekarang? Kalau interpretasi kan nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Interpretasi saya yakin udah bisa semuanya, ya, karena sudah tamat statistik. Kita lanjut aja ya. Ini lagi ngingat lagi asumsi klasik ya. Oke, sebelum kesini deh saya jelasin asumsi klasik ya. Oke, nah kalau regresinya linear sederhana, asumsi klasik sebenarnya nama asumsinya tuh orang kan banyak menyebutnya asumsi klasik ya. Sebenarnya secara formal disebutnya adalah Gauss-Markov assumption ya. Secara literatur disebutnya adalah Gauss-Markov assumption karena yang membuat asumsi tersebut adalah Mbah Gauss dan Mbah Markov, dinamakan Gauss-Markov assumption. Nah, ini untuk kasus yang simple linear regression atau regresi yang menggunakan hanya satu independent variable. Ingat, ini datanya yang digunakan adalah data cross section ya. Saya di awal sudah sebutkan bahwa misalnya data cross section itu apa. Kembali lagi ke kuliah 1 ya. Ingat, berbeda jenis data, berbeda juga asumsinya ya. Dan berbeda juga prosedur olah datanya. Nah, yang kita bahas adalah prosedur olah data untuk data cross section. Nah,
cross section ketika simple linear regression atau hanya menggunakan satu independent variable yaitu X, maka ada total 5 asumsi yang harus terpenuhi supaya model Anda itu, artinya nanti nilai beta 0 dan beta 1-nya sebagai pengukur pengaruhnya itu bisa dikatakan unbiased ya, atau kalian bisa sebut blue based linear unbiased estimator. Dia harus memenuhi asumsi-asumsi klasik. Ini saya jelaskan dengan hati-hati ya. Nanti tolong jangan tanya lagi, Pak, dosen ini minta asumsi klasiknya lolos semua deh, Pak. Gimana nih caranya, Pak? Model saya kena asumsi klasik nggak lolos. Asumsi klasik itu nggak semuanya harus lolos ya. Jadi dengarkan ini baik-baik. Jadi ada beberapa asumsi, kalaupun dia tidak lolos, hasilnya tidak bias. Kalau sebuah hasil regresi tidak bias, artinya bisa Anda gunakan sebagai alat pengambilan kesimpulan. Tetapi kalau hasil regresinya bias itu maksudnya gini, beta 0-nya hasilnya seharusnya itu 0,5 misalnya. Tetapi Anda ngeregres hasilnya 0,7, itu bias. Hasil estimasi Anda itu kelebihan, overestimate, itu maksudnya bias. Misalnya sesungguhnya harusnya beta 1-nya 0,5, tetapi hasil estimasimu 0,3, itu bias. Kekecilan atau yang disebut sebagai underestimate. Nah, jadi beta 1, beta 0 itu bisa kita katakan tidak bias kalau dia memenuhi asumsi-asumsi klasik. Asumsi apa saja yang penjamin supaya parameternya itu tidak bias? Untuk kasus simple linear regression itu hanya ada 4. Yaitu linear in parameter, dengarkan ya, linear in parameter itu nggak bisa diuji ya, jadi kalian santuy dengan ini. Sepanjang hubungan antara X dan Y itu linear, artinya ketika X naik, Y juga naik, atau sebaliknya, X naik, Y turun, dan hubungannya cenderung linear. Maksudnya linear itu adalah ketika ada peningkatan juga diikuti oleh perubahan oleh Y. Dia hubungannya garis linear, garis lurus ya. Ini nggak bisa diuji ya, jadi santuy. Terus random sampling juga nggak bisa diuji. Yang tahu random sampling apa enggak siapa? Ya kamu yang melakukan penelitian. Kalau kamu misalnya pas nyari responden, cari yang ganteng aja, itu udah nggak random sampling. Tapi kalau kamu pas nyari sampel, ya kamu ngacak, itu random sampling. Nggak bisa diuji, ya kamu yang tahu. Ya. Terus yang ketiga adalah sample variation in explanatory variable. Maksudnya adalah variabel X-nya atau independent variable itu nilainya harus bervariasi. Nggak boleh sama nilainya tuh. Nilainya itu nggak boleh sama semua ya. Artinya standar deviation-nya itu nggak boleh 0. Contoh yang nilai independennya sama apa Pak? Misalnya nih, variabel independennya adalah gender, jenis kelamin. Dependennya adalah wage atau upah ya. Kebetulan pas kamu nyari responden, cowok semua ya. Cowok semua, terus kamu buat dummy, dan angka 1-nya adalah cowok, berarti isi datanya adalah 1 semua kan? Nah, kalau 1 semua, dia akan melanggar asumsi yang ketiga, yaitu di mana explanatory variable atau disebut juga sebagai independent variable harus memiliki variasi. Ya. Ini nggak bisa diuji ya. Yang hampir dari seluruh ini itu nggak ada yang bisa diuji. Ya. Yang keempat ini adalah zero conditional mean. Ini maksudnya adalah errornya itu nggak boleh berhubungan dengan independent variable. Dan itu nggak bisa diuji ya teman-teman. Yang asumsi keempat juga nggak bisa diuji. Satu-satunya yang bisa diuji dari 5 asumsi ini adalah yang homoskedasticity. Meskipun dia nggak lolos ya, berita bagusnya ya, homoskedasticity itu kalaupun nggak homo, hasil estimasimu itu tetap tidak bias. Karena yang penjamin unbiased itu hanya 4 ini. Oke ya. Oke, jadi meskipun nanti kena hetero, itu bisa kita sembuhkan dengan nanti saya ajari cara nyembuhin. Oke, kemudian kalau kasusnya multiple linear regression gimana Pak? Untuk regresi yang independennya banyak ya. Kalau regresi independennya banyak, kalian lihat nih, asumsinya ada 6. Ya. Nah teman-teman, kalau asumsi 1 sampai 5 ini disebutnya sebagai Gauss-Markov assumption. Tetapi kalau sudah ketambahan asumsi yang ke-6, yaitu normalitas, maka sebutannya adalah asumsi klasik. Asumsi yang sering kamu sebut ya. Kalau di literatur disebutnya adalah the classical linear model assumption. Bukan classical assumption, bukan. Tapi the classical linear model assumption. Ingat, asumsi klasik itu hanya miliknya OLS. Kalau kalian nanti meregres dengan estimator yang lain, jangan gunakan asumsi klasik.
Nah, ini asumsinya yang penjamin unbiased yang mana, Pak? Yang penjamin unbiased adalah 1 sampai 4. Lihat parameter, random sampling. Nah, ini. Yang ketiga ini bisa diuji, yaitu no perfect collinearity. Ya. Teman-teman bisa lihat screen saya nggak? Bisa ya? No perfect collinearity. Artinya kalau bahasa gampangnya multi-call, nggak boleh ada multi-call. Multi-call itu adalah kejadian ketika antar independent variable itu memiliki hubungan yang sempurna. Kalau kalian uji menggunakan koefisien determinasi, jadi bisa diuji ya, asumsi yang ketiga ini bisa diuji. Kalau kalian nanti uji dengan koefisien determinasi, nilainya nggak boleh lebih dari 0,8. Karena sebuah variabel kalau mendekati 1, ya, artinya semakin dekat dengan 1, maka dia korelasinya sempurna. Nah, nggak boleh antar independen itu korelasinya sempurna. Atau disebut sebagai perfect collinearity. Jadi nggak boleh perfect atau no perfect collinearity. Kalau perfect disebutnya multi collinearitas. Pak, kalau hasilnya adalah perfect collinearity atau multi collinearitas gimana, Pak? Ya gampang. Salah satu variabelnya itu dihilangkan. Misalnya ada X1 dan X2 ini terjadi perfect collinearity, Pak. Karena hasil koefisien korelasinya lebih dari 0,8. Nyembuhnya gimana, Pak? Karena ini kalau nggak disembuhin, hasilnya bias, Pak. Karena asumsi 1 sampai 4 adalah penjamin bahwasanya hasil estimasiku nggak bias, Pak. Oke, cara nyembuhnya gampang. Dihapus salah satu. Ya. Mau dipilih X atau mau dipilih X1 maupun X2. Whatever, yang manapun terserah. Yang penting salah satunya harus dibuang. Nah, ini yang keempat juga sama, zero conditional mean. Ini nggak bisa juga diuji ya. Jadi Anda harus yakinkan bahwasanya error nggak boleh berhubungan dengan salah satu independent variable. Oke, lanjut yang kelima, homoscedasticity. Maksudnya adalah variansnya itu harus konstan ya. Kita sebut sama atau konstan, kita sebutnya homo. Kalau varians yang berbeda-beda, kita sebutnya heteroscedasticity atau hetero. Nah, yang diinginkan dari asumsi yang kelima adalah homo. Nah, kalau dia homo, maka Anda akan mendapatkan varians yang paling kecil dari errornya. Nah, kalau hetero gimana, Pak? Kalian cuma nggak dapat varians yang paling kecil. Tetapi untuk modelnya tetap nggak bias. Kalau nggak bias, ya tetap bisa dimajukan ke uji sidang skripsi ya. Atau hasil modelmu bisa dijadikan alat penarik kesimpulan. Tapi Pak, kalau hetero mau saya sembuhkan gimana Pak? Bisa ya. Nanti dengan robust standar error, nanti yang hetero itu bisa kita sembuhkan supaya hasilnya menjadi kecil ya variansnya, supaya memenuhi homoscedasticity. Gampang, kalau pakai stata ada alat penyembuhnya secara instan ya, tinggal masukkan komen sembuh ini. Yang asumsi yang kelima. Meskipun yang kelima itu nggak penting-penting banget, karena kalaupun kelanggar, hasil estimasi itu tetap tidak bias. Kemudian yang keenam, normality. Pak, errorku ya, yang dimaksud normality itu adalah errornya normal ya, terdistribusi normal. Ya. Jadi kalau nggak normal, gimana Pak? Kalau nggak normal boleh ya. Syaratnya apa? Kalau nggak normal tetap boleh. Syaratnya observasimu banyak. Kalau observasimu misalnya 300 orang, maka pengujimu tuh kalau nggak normal itu tetap boleh. Ayo ujian aja, nggak apa-apa nggak normal. Yang jelas observasiku banyak atau respondenku banyak. Tetapi kalau respondenmu cuma katakanlah 30, 60, 70, jangan berani-berani kalau nggak normal ya. Jadi kamu boleh nggak normal asalkan observasimu terlampau banyak. Ya. Karena data ekonomi itu sulit kalau mau normal ya. Asalkan kalau datamu banyak, observasimu banyak, maka oke lah, nggak apa-apa nggak normal. Yang jelas observasiku banyak Pak. Nah, normalitas ini kita butuhkan karena nanti kita butuh uji T dan uji F, di mana asumsi awal uji T, uji F itu adalah datanya harus terdistribusi normal ya. Kalau kita ngomongin regresi, maka error dari regresi atau residual dari regresi itu harus normally distributed ya, atau terdistribusi normal. Oke, itu ya untuk asumsi klasik. Oke, ya saya waktunya tinggal 5 menit, oke, langsung aja ya saya ini. Nah, ini predict you had receipt, ini maksudnya adalah kamu sedang ingat karena beberapa asumsi di sini membutuhkan residual yang harus diuji ya. Kalau kita lihat dari total keseluruhan di sini, yang kita untuk menguji 5 dan 6 kita butuh variabel yang namanya adalah residual. Ya.
Jadi kalau kamu nggak punya residual, kamu nggak bisa menguji yang homo dan yang normality ini. Jadi kamu harus bikin residual. Caranya gimana? Caranya menggunakan perintah yang ini. Predict spasi UHEAD spasi resid ya. Predict artinya kita mau memprediksi. Nah, perintah predict ini hanya bisa digunakan ketika sebelumnya kalian sudah melakukan perintah regresi ya. Jadi kalau sebelumnya nggak ada perintah reg, kalian nggak bisa pakai perintah predict. Jadi perintah predict itu harus terletak setelah comment reg. Ya. Kemudian UHEAD, ini nama variabelnya mau saya namakan UHEAD. Mau kalian namakan residual, whatever, ya terserah ini. Kebetulan saya namakan UHEAD. Kemudian koma, yang mau saya buat adalah resid. Resid itu adalah residual. Selisih antara nilai hasil selisih antara nilai independen aktual dan nilai dependen hasil estimasi. Itu kita namakan residual atau error. Nah, caranya adalah spasi resid. Ini mutlak ya, harus tulisannya seperti ini. Kalau yang ini bisa berubah apapun namanya, terserah kalian. Oke. Setelah kita menciptakan variabel yang namanya adalah UHEAD, yang merupakan adalah residual, maka kita bisa uji UHEAD-nya itu. Apakah dia homoskedasticity atau nanti normal atau tidak. Nah, cara uji heteroskedasticity kalian bisa gunakan salah satu uji yang dinamakan sebagai Bruce-Pagan atau Cook-Weisberg test ya, untuk mengetes heteroskedasticity. Komennya adalah estat spasi head test. Komennya estat spasi head test. Ini automatically melihat apakah residual itu homo atau hetero. Nah, kalau kalian kalau kalian eksekusi, ingat komen ini harus terletak setelah perintah reg. Jadi di atasnya itu sebelumnya harus ada komen reg. Sebelum ke sana saya ke sini ya. Ini aslook dulu ya. Aslook itu adalah ngecek normality ya, Ini untuk ngecek menguji normalitas dari residual. Komennya adalah as will, Shapiro will ya. Ini komennya as will spasi UHEAD. UHEAD adalah variabel yang di mana variabel tersebut merupakan variabel residual yang sebelumnya sudah kita buat ini ya. Oke, saya eksekusi aslook ini. Nah, cara melihatnya kalian ingin lihat probabilitas dari Shapiro will-nya, yaitu ini adalah 0,00, lebih kecil daripada 5%. Ingat, kalau lebih kecil daripada 5%, artinya ini signifikan. Dan karena signifikan artinya menolak H0. H0-nya apa? H0-nya untuk uji normalitas adalah residual berdistribusi normal. H0-nya adalah residual terdistribusi normal. Karena nilai dari probability S-nya adalah signifikan, artinya kita bisa menolak H0. Kalau H0-nya ditolak, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah lawannya H0 ya, karena H0-nya ketolak. Kalau H0-nya tidak berhasil ditolak, maka kesimpulannya adalah H0 itu sendiri. Nah, H0 ditolak. Berarti lawannya H0 adalah HA. HA itu adalah sebaliknya, yaitu residual tidak terdistribusi. Paham ya? Berarti ini terlanggar Pak. Asumsi normalitasnya Pak. Asumsi yang terakhir yang ke-6 terlanggar. Gak apa-apa, observasiku banyak kok, 600 orang. Gak masalah ya. Oke. Lanjut. Kita ngecek homoskedasticity ya, yaitu asumsi yang kelima ya. Ini walaupun dua asumsi ini nggak penting-penting banget ya, karena nggak sebagai penjamin bias ya. Karena ini bias itu luar biasa berbahaya ya kalau kalian ngomongin estimasi ya. Estimasi kalian at minimum point, tolong jangan sampai bias. Caranya tahu dia bisa apa nggak boleh melanggar asumsi yang 1-4 ini. Oke, kita cek homoskedasticity-nya, apakah homo atau hetero. Nah, komennya adalah estat spasi head test ya. Jadi yang UHEAD ini hanya digunakan untuk uji normalitas ya. Kalau hetero bisa langsung pakai estat spasi head test. Oke, saya eksekusi. Nah, kalian lihat probability dari chi-square. Ini bacanya bukan chi ya. Chi-square, jangan kayak gitu ya. Nanti kelihatan ya kalau belum kuliah. Kalau habis kuliah kalian bacanya adalah chi. Hurufnya di Yunani itu huruf Yunani itu X kayak gitu ya. Ditulisnya chi tapi bacanya chi square ya.
Nah, prop chi-square-nya itu kalian lihat 0,05. Kalau kita pakai alpha 5%, kalau dia lebih kecil daripada 0,05 maka kita tolak H0. Kalau dia tidak lebih kecil daripada 0,05 maka kita tidak mampu menolak H0. Nah, di sini kalian lihat 0,056 lebih besar daripada 0,05 ya. Oleh karena itu H0 ini tidak bisa kita tolak. H0-nya kalian lihat konstan varian. Konstan varian itu nama lain dari istilah lain adalah homoscedasticity. Nah, H0-nya adalah homoscedasticity. Nah, karena H0-nya tidak bisa ditolak, maka kesimpulannya adalah H0 yaitu homoscedasticity. Oleh karena itu model kita sudah lolos asumsi yang homoscedasticity. Nah, yang terakhir adalah no perfect collinearity. Kebetulan asumsinya yang bisa diuji hanya yang 3 ini ya, yang 1, 2, 4 ini nggak bisa diuji. Yang 3 ini multicollinearity atau bahasa lainnya adalah yang diinginkan adalah no collinearity ya, artinya masing-masing independent variable ini nggak boleh berhubungan sempurna. Kita lihat apakah ada yang berhubungan sempurna di situ. Caranya adalah menggunakan, salah satunya bisa menggunakan uji VIF ya. Nah, VIF caranya adalah kalau dia lebih besar daripada 10 VIF-nya, artinya ada yang bermain serong di situ ya. Antar independent variable ada yang berhubungan spesial. Nggak boleh ada satupun independen yang punya hubungan spesial dengan independen yang lainnya. Kalau VIF-nya lebih daripada 10, maka kita bisa tahu nanti siapa yang punya hubungan spesial di situ ya. Nah, atau bisa juga dilihat dari nilai toleransi ya, yaitu kalau dia lebih kecil daripada 0,1 maka ada yang punya hubungan spesial atau ada yang punya hubungan perfect. Nah, kita lihat ini komennya ya VIF. Ingat komen VIF juga harus dilakukan setelah sebelumnya melakukan atau mengeksekusi perintah req. Oke, nah kita lihat hasil VIF-nya. Kita lihat dari seluruh independent variable nggak ada satupun yang VIF-nya lebih daripada 10. Oke, berarti kita bisa simpulkan tidak ada satupun independent variable yang memiliki korelasi sempurna atau tidak ada satupun independent variable yang punya hubungan spesial. Jangan tulis itu ya di deskripsi kalian ya, itu bahasa saya, hubungan spesial apa enggak ya. Kalian gunakan hubungan berkorelasi sempurna atau tidak. Nah, karena tidak ada satupun VIF yang sampai angka 10, berarti tidak ada satupun independent variable yang memiliki hubungan sempurna. Begitu juga kalau kita lihat dari nilai centered VIF ya. Kita lihat nih, ada nggak yang lebih kecil daripada 0,1? Nah, ini adalah nilai toleransi ya, di sini tulisnya 1 per VIF. Dari semua variabel tidak ada satupun yang nilai toleransinya atau 1 per VIF-nya itu kurang dari 0,1. Semuanya di atas 0,1. Oleh karena itu bisa kita simpulkan tidak ada satupun independent variable yang memiliki hubungan sempurna. Berarti model kita kalau diuji menggunakan normality nggak normal, tetapi nggak masalah. Karena apa? Karena observasi kita terlampau besar, ada 600 orang ya. Kemudian homoscedasticity memenuhi. Artinya kita sudah dapatkan nilai varians yang paling kecil, which is itu bagus ya untuk regresi karena dia akan digolongkan ke dalam blue ya. Blue itu adalah hasil estimasi yang sangat kita idam-idamkan ya, yang sangat kita inginkan. Yaitu ditandai dengan terpenuhi asumsi 1 sampai 5 ya. Kalau yang 6 ini hanya untuk penjamin bahwasanya uji T dan uji F-nya bisa kita lakukan karena uji T uji F itu harus memenuhi kaidah normality ya. Yang utama adalah 1 sampai 5 ini. Nah, asumsi yang keempat nggak bisa kita lakukan karena nggak bisa diuji. Ya. Kemudian asumsi yang ketiga ini yang paling penting yaitu no perfect collinearity. Kebetulan hasilnya tadi uji VIF itu hasilnya adalah no perfect collinearity. Tidak ada satupun variabel independen yang memiliki hubungan perfect. Random sampling nggak bisa diuji, linear parameter juga nggak bisa diuji. Jadi secara uji asumsi klasik model kita good enough ya. Jadi cukup bagus untuk bisa dilanjutkan ke sidang skripsi ya. Kalau misalnya skripsinya tentang ini. Oke ya, itu terkait asumsi klasik. Saya harap setelah ini kalian clear soal asumsi klasik ya. Jadi ada beberapa asumsi yang meskipun dia terlanggar dengan kondisi-kondisi tertentu, model kalian itu tetap bisa dilanjutkan untuk ditulis menjadi laporan penelitian, misalnya jadi paper atau jadi skripsi atau tesis ya misalnya. Jadi yang 1 sampai 4 ini mutlak ya. Dan sedangkan 5 bisa terpenuhi atau bisa tidak. Yang jelas nanti walaupun tidak terpenuhi tetap hasil estimasi saya tidak bias ya. Kemudian kalau normality, oke, kalau nggak normal datamu atau observasimu harus cukup besar. Ya dikatakan cukup besar kalau sekitar 300-400 ke atas.
Oke, itu ya kuliah hari ini untuk praktikum ya. Mohon maaf saya lebih 4 menit ya. Silakan kalau ada pertanyaan untuk yang terakhir. Oke, clear ya. Oke, clear ya. Untuk minggu depan kita akan main-main dengan ingat ini adalah masih terkait dengan data cross section ya. Jadi apa yang saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai 5 adalah mainan untuk olah data yang jenis datanya adalah cross section. Nanti setelah ini kita akan main data time series. Karena kalian keuangan dan keuangan itu relatively terekspos besar dengan dataset yang bentuknya time series. Oke, demikian ya untuk kuliah hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Untuk materi yang pertemuan selanjutnya nanti akan saya post di GC dan akan saya umumkan di WhatsApp ya, di WhatsApp group. Kalau misalnya sebelum perkuliahan kalian misalnya saya wajibkan untuk melihat videonya terlebih dahulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Kak. sampai jumpa. Yuk sama-sama. Jaga kesehatan selalu ya. Sampai jumpa di praktikum minggu depan. Oke, saya tutup grupnya ya.